Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6 di subtema 2 hebatnya cita-citaku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 73 sampai dengan 83. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 4. Seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5, berarti klik lihat playlist lengkap di sini. Nah, nanti munculnya seperti ini ada daftarnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat pembelajaran berapa nih, subtema berapa, pembelajaran berapa, atau halaman berapa bisa cek di sini ya. Nah, kita mulai ya. Coba lihat di pembelajaran 2 ini ada 4 gambar ya adik-adik. Nah, profesi apa aja sih yang digambarkan dari dari gambar-gambar ini? Nah, kalau yang pertama ini pelukis. Kemudian yang kedua, biasanya kalau yang punya tempat duduk sendiri kayak gini, lalu bawa-bawa seperti ini toa ya. Ini biasanya sutradara. Ya, dia nanti bilang action gitu ya, kamera action gitu. Kemudian yang ini penari dan ini pesulap ya. Nah, adik-adik, kita coba lihat di sini ada eh, teks berikut ya. Nah, di sini judulnya Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Nanti boleh dibaca dahulu, boleh di-pause dari video Karina atau bisa lihat di buku adik-adik. Kita langsung menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, apa nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nah, nama dan asal daerahnya adalah dari namanya tari ini Karina kebalik ya, namanya tuh tari gandrung ya. Ini gandrung ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan ya? Nah, tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Lalu yang nomor 3, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nah, dia menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Kemudian yang nomor 4, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nah, yaitu yang diperlukan adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih. Keterampilannya yaitu melakukan gerakan tarian dengan baik. Nah, kemudian berikutnya ada puisi di sini judulnya Puisi Penari, karya Has Cahya Trilion Laksono. Nanti boleh adik-adik baca dahulu, lalu kita akan jawab bersama-sama pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama, apakah judul puisi tadi? Judulnya tadi adalah Puisi Penari. Ya, ini judulnya. Lalu karya Has Cahya Trilion Laksono. Lalu nomor 2, terdiri berapa baitkah puisi di atas ya? Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 bait. Terdiri dari berapa baris puisi tersebut? Nah, masing-masing bait terdiri dari 2 nih ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, jadi totalnya ada 12 baris. Yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. Yang kelima, buatlah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi tadi. Nah, ini ada gambar penari ya. Nanti adik-adik boleh cari juga dari internet juga boleh ya. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa gambar. Tentukan tarian apa ini dari 4
nama tarian di sini ya. Nah, Karina sudah mencocokkan di sebelah kanan. Yang pertama ini adalah tari pendet dari Bali, lalu tari piring dari Sumatera Barat ini, lalu yang ini adalah tari remo dari Jawa Timur, lalu yang ini adalah tari saman dari Aceh. Nah, kemudian ini ada bacaan ya adik-adik, judulnya manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Boleh dibaca dahulu ya, kemudian kita akan lanjut ke menjawab pertanyaan seperti biasa. Nah, sekarang adik-adik, nah ini coba Karina lihat ya, sepertinya ada satu. Nah, ini Karina kelewatan ya adik-adik, cobalah mengikuti beberapa gerak tari. Nah, ini adik-adik cari informasi, lalu nanti cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerah pilihanmu. Ya, kita cari informasi tentang beberapa gerakan tari, nama tari, asal tari, dan ceritanya. Ya, Karina sudah buatkan di sini. Nah, ini jadi yang pertama Karina buat contohnya tari pendet, berasal dari Bali. Nah, cerita tentang tarinya adalah pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, ya tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang, namun tetap mengandung anasir yang sakral religius ya. Nah, pencipta atau koreografer untuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Nah, untuk cara gerakannya nanti boleh dituliskan ya adik-adik ya. Seperti ini ya. Lalu yang kedua Karina contohkan tari aman. Ya. Nah, tari saman ini adik-adik kurang S. Saman. Ya, ini dari Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Tari ini adalah salah satu tarian tradisional Aceh yang berasal dari suku Gayo yang dibawakan oleh pria. Tari saman diciptakan oleh Syekh Saman, seorang penyebar agama Islam di Aceh. Nama tarian ini dinamakan sesuai dengan nama penciptanya tadi, ya oleh Syekh Saman. Nah, tari ini digunakan sebagai media dakwah agama Islam. Nah, untuk nama gerakannya boleh dicatat ya. Nah, sekarang baru kita ke yang tadi, Karina kelewatan. Nah, yang ini ya, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan, hewan terhadap kehidupan manusia. Karina sudah buatkan di sini ya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Pertama hewan, kedua tumbuhan. Untuk hewan yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, bahan kerajinan, lalu untuk objek uji coba, namun ini saat ini sudah dilarang ya adik-adik ya. Kemudian membantu pekerjaan manusia dan juga untuk sebagai obat juga ada. Lalu tumbuhan bisa untuk bahan makanan, ya bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, untuk bahan hiasan dan juga bisa untuk obat. Nomor 2, jelaskan manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Nah, manfaatnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Yang nomor 3, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar, yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, objek uji coba, bahan makanan, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Yang nomor 4, apakah yang terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Nah, suhunya akan berubah secara drastis, hewan-hewan banyak yang punah, dan akan terjadi kekeringan karena tidak ada air. Lalu berikutnya yang nomor 5, apakah yang terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Nah, mereka akan mengalami kekurangan makanan ya adik-adik dan dapat menyebabkan kepunahan. Berikutnya perhatikan lingkungan tempat tinggal adik-adik ya. Lalu boleh juga di sekolah buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada. Amati manfaat dari tumbuhan dan hewan itu baik bagi lingkungan, rumah ataupun di sekolah. Nanti gunakan tabel untuk membantu ya. Karina sudah buatkan di sini. Yang pertama adalah nama tumbuhan jahe untuk bahan obat dan bumbu. Kemudian ini di rumah ya. Kemudian nama hewan ada kita ke tumbuhan dulu ya. Ada mawar untuk hiasan rumah, jambu biji untuk makanan dan obat, kemudian mangga, makanan dan peneduh, lalu palem ya untuk menghias dan penyejuk, anggrek untuk tanaman hias.
Lalu untuk nama hewan ada sapi sebagai makanan, ya. Kemudian kelinci untuk bahan makanan, kucing untuk penjaga rumah, ayam untuk bahan makanan, ikan bahan makanan, kambing juga. Lalu kalau di sekolah ini mungkin ada melati ya untuk tanaman hias, ada mawar untuk tanaman hias, kemudian ada ketapang, felisium, palem, kamboja. Kemudian nama hewan ada ikan, kelinci, cacing, belalang, katak atau serangga. Nah, ini mungkin bukan selain untuk bahan percobaan bisa juga untuk hiasan ya. Misalnya ini di kolam ikan. Nah, ini nanti adik-adik boleh ganti pun juga dengan hiasan. Lalu kalau serangga manfaatnya mungkin biasanya serangga dibawa untuk bahan percobaan juga ya, katak juga. Nah, kemudian berikutnya nanti dibandingkan hasil pengamatan adik-adik ya. Kemudian nanti jawab pertanyaan berikut ini. Adakah tumbuhan yang sama yang ada di rumah dan di sekolah? Ada ya, yaitu mawar dan palem. Lalu kalau ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Sama ya adik-adik. Kemudian yang C, adakah hewan yang sama? Ada, yaitu ikan. Nah, kalau ada, apakah dimanfaatkan dengan cara yang sama? Nah, tadi kalau ikan di rumah untuk dikonsumsi atau dimakan, sementara di sekolah sebagai objek percobaan atau untuk hiasan. Lalu, apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatanmu? Kesimpulannya adalah manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.